Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul ini hasilnya jika beli 17 saham high dividend. Dividen yield 2 digit setahun, dan bonus juga proyeksi dividen tahun 2024. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Oh iya, sebagai informasi, di akhir video nanti akan ada info yang menarik. Jadi tonton video ini hingga selesai ya. Kita langsung masuk saja. Saham pertama adalah ADRO yang membagi dividen pada bulan ke-1 dan ke-6 di tahun 2023. Diproyeksikan kinerja laba mengalami penurunan di tahun 2023 dan pencapaian laba sekitar 18 triliun rupiah. Ini merupakan perhitungan simulasi dari dividen ADRO. Dengan laba yang mengalami penurunan sekitar 35%, diproyeksikan dividen yieldnya akan turun dari 19% menjadi 12,3% di tahun 2024 dengan asumsi dividen payout ratio yang sama. Saham kedua adalah ANTM yang membagi dividen pada bulan ke-7 di tahun 2023 dan kinerja labanya diproyeksikan sedikit menurun di tahun 2023 dengan pencapaian laba 2,8 triliun rupiah. Diproyeksikan laba perusahaan mengalami penurunan sekitar 0,6%. Hal itu mengakibatkan yieldnya turun dari 4,8 menjadi 4,7%. Saham ketiga adalah ASII yang membagi dividen pada bulan ke-5 dan bulan ke-10 tahun 2023. Kinerja laba diproyeksikan mengalami peningkatan dengan perolehan laba sekitar 25,6 triliun rupiah. Nah, diproyeksikan laba perusahaan mengalami peningkatan sekitar 18,3%, yang mana berakibat pada dividen yield yang bertambah dari 11,7 diproyeksikan menjadi 13,9% dengan asumsi dividen payout ratio yang sama. Saham berikutnya adalah BBNI yang membagi dividen pada bulan keempat tahun 2023 dan diproyeksikan juga labanya mengalami peningkatan di tahun ini dengan perolehan laba sekitar 15,7 triliun rupiah. Labanya meningkat sekitar 14,6% yang berdampak kepada dividen yield yang naik dari 3,7 menjadi 4,3%. Saham berikutnya adalah BBRI yang membagi dividen dua kali yaitu pada bulan ke-1 dan bulan ke-4 tahun 2023 dan diproyeksikan labanya mengalami peningkatan dengan pencapaian 43,9 triliun rupiah. Diproyeksikan labanya naik sekitar 14,5%. Hal itu berdampak kepada dividen yield yang naik dari 5,1 menjadi 5,8%. Saham berikutnya adalah BJBR yang membagi dividen pada bulan ke-5 tahun 2023. Sayangnya kinerja di tahun ini diproyeksikan mengalami penurunan dengan laba sekitar 1,4 triliun rupiah. Penurunannya sekitar 16,8% dan hal itu berdampak kepada dividen yield yang turun dari 9,3 menjadi 7,7%. Saham berikutnya adalah BJTM yang membagi dividen pada bulan ke-5 dan juga labanya mengalami penurunan bahkan menjadi yang terendah dalam 4 tahun terakhir dengan perolehan sekitar 1 triliun rupiah. Nah, penurunan labanya sekitar 5,8% dibandingkan tahun 2022. Hal itu berdampak kepada dividen yield yang turun dari 8,6 menjadi 8,1%. Saham berikutnya adalah BMRI yang membagi dividen pada bulan keempat dan diproyeksikan labanya mengalami peningkatan dengan perolehan sekitar 39 triliun rupiah. Kenaikan labanya sekitar 26,5%. Hal itu berdampak kepada dividen yield yang naik dari 4,4 menjadi 5,6%. Saham berikutnya BNGA yang membagi dividen pada bulan ke-5 dan labanya juga diproyeksikan mengalami peningkatan dengan perolehan 4,9 triliun rupiah. Kenaikan labanya sekitar 29,3%. Hal itu berdampak kepada dividen yield yang naik dari 6,9 menjadi 8,9%. Saham berikutnya BSSR yang membagi dividen pada bulan ke-6 dan bulan ke-9. Labanya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 dengan perolehan 1,9 triliun rupiah. Diproyeksikan labanya turun sekitar 31%. Hal itu berdampak kepada dividen yield yang dari awalnya 18,1 turun menjadi 12,5% apabila mengasumsikan dividen payout rasionya sama di tahun 2024. Saham berikutnya HMSP yang membagi dividen pada bulan ke-6. Labanya diproyeksikan mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir dan laba di tahun 2023 menjadi yang tertinggi dibandingkan 2 tahun sebelumnya meskipun tidak sebaik laba tahun 2020.
Diproyeksikan di tahun 2023 ini labanya bisa naik hingga 31%. Akibatnya, dividen yield naik dari 6,2 menjadi 8,1%. Saham berikutnya INDF yang membagi dividen pada bulan ke-7 dan labanya mengalami peningkatan di dalam 4 tahun terakhir ini dengan perolehan sekitar 7 triliun rupiah. Diproyeksikan labanya naik 48%. Hal itu berakibat pada dividen yield yang naik dari 4,1 menjadi 6,1%. Saham berikutnya ITMG yang membagi dividen pada bulan ke-4 dan bulan ke-9 tahun 2023. Sayangnya labanya mengalami penurunan dengan perolehan hanya 6,3 triliun rupiah. Labanya turun sekitar 55%. Akibatnya yieldnya turun dari 35 menjadi 15%. Saham berikutnya adalah MPMX yang membagi dividen pada bulan ke-6 dan labanya diproyeksikan mengalami penurunan dengan perolehan 421 miliar rupiah. Labanya mungkin turun sekitar 14%. Hal itu berdampak kepada dividen yield yang turun dari 13,1 menjadi 11,2%. Saham berikutnya adalah PTBA yang membagi dividen pada bulan ke-7 dan sayangnya laba mengalami penurunan di tahun 2023 dengan perolehan 3,7 triliun rupiah. Labanya mungkin turun sekitar 59%. Akibatnya, dividen yield dari yang awalnya 45% hanya tersisa 18% saja. Saham berikutnya TLKM yang membagi dividen pada bulan ke-7 dan labanya mengalami peningkatan dengan perolehan 19,5 triliun rupiah. Kenaikan labanya sekitar 25%. Akibatnya, yield perusahaan mengalami peningkatan dari 4,2 menjadi 5,3% apabila asumsi dividen payout rasionya sama. Dan saham terakhir adalah UNTR yang membagi dividen pada bulan ke-5 dan ke-10. Dengan laba yang sedikit menurun di tahun 2023 dengan perolehan sekitar 15,3 triliun rupiah. Penurunan labanya sekitar 2,5%. Akibatnya, yield dividennya akan turun dari 31,3 menjadi 30,5%. Tapi ingat, ini dengan asumsi dividen payout rasionya sama. Apabila di tahun 2024 dividen payout rasionya berbeda, otomatis dividen yield akan dibagikan juga berbeda dari simulasi ini. Untuk itu, teman-teman juga harus mengupdate apabila terjadi perubahan dividen payout ratio. Nah, kesimpulannya ini merupakan list dari 17 saham yang tadi kita bahas dengan total harga saham sekitar 95.860. Itu artinya apabila teman-teman membeli seluruh saham ini, total uang yang dikeluarkan sekitar 9,5 juta rupiah. Untuk total dividen per share di tahun 2023 sekitar 20.605. Itu artinya apabila teman-teman membagi dividen per share di tahun 2023 dengan harga sahamnya akan diperoleh yield sekitar 21,5%. Angka yang luar biasa. Apabila teman-teman membeli seluruh saham ini di tahun lalu, maka potensi yield di tahun 2023 adalah 21%. Pertanyaannya bagaimana untuk tahun 2024? Sayangnya proyeksi dividen per share-nya mengalami penurunan hingga hanya tersisa 14.784. Dengan kata lain, potensi dividen yield di tahun 2024 dengan harga saham pada saat video ini dibuat hanya sekitar 15,4%. Meskipun begitu, angka ini juga bisa dikatakan cukup besar, di mana teman-teman membandingkan mayoritas perusahaan membagi dividen dengan yield di bawah 10%. Ini merupakan kesimpulan dari pembahasan kali ini. Yang pertama, hanya butuh uang sekitar 10 juta rupiah untuk membeli 17 saham high dividend masing-masing satu lot dengan nominal pasti 9.586.000. Kesimpulan kedua, jika beli semua saham tersebut, total dividen yield di tahun 2023 adalah 21,5%, seperti yang ada pada tabel di bawah ini. Kesimpulan ketiga, apabila melakukan proyeksi dengan kinerja laba perusahaan hingga Q3 tahun 2023 dan asumsi dividen payout rasionya sama, maka di tahun 2024 diproyeksikan total dividen yield adalah 15,4%. Kesimpulan keempat, total dividen yield dari 17 saham di tahun 2024 diproyeksikan menurun, yang mana dari 21,5 menjadi 15,4. Itu disebabkan karena mayoritas saham yang bagi dividen besar alias saham pertambangan mencatat penurunan laba di tahun 2023. Teman-teman bisa lihat untuk detailnya pada tabel di bawah ini, di mana dividen yieldnya dan dividen per share mengalami penurunan jika kita proyeksikan di tahun 2024. Kesimpulan kelima, cara mudah untuk proyeksikan dividen di masa depan adalah dengan melihat pencapaian laba perusahaan dan konsistensi payout rasionya.
Nah, sebagai informasi, apabila kamu mau belajar lebih lanjut perihal dividen investing, mungkin ebook strategi nabung saham bisa membantu. Untuk info pembelian, silahkan chat saja di nomor WA yang ada di akhir video. Demikianlah pembahasan pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Kira-kira di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, strategi nabung saham. Kedua, the stock market. Dan yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.